Pemirsa, mantan anggota Komisi 10 DPR, Angelina Sondah, menyebut nama mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, sebagai pangeran. Ibas disebut menyetujui sejumlah proyek yang diminta oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazarudin. Dalam kesaksiannya di sidang Nazarudin siang tadi, Angelina Sondah menyebut Ibas menyetujui sejumlah proyek yang digarap oleh PT Duta Geraha Indah. Melalui Mindoro Salina Manulang, PT Duta Geraha Indah atau DGI menyodorkan 16 proyek untuk diloloskan NG. Namun hanya 5 proyek yang berhasil lolos dengan nilai yang dianggarkan APBN saat itu sebesar 100 miliar rupiah. Menurut NG, selain mendesak untuk meloloskan proyek, Nazarudin juga menyebut mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang ikut menyetujui proyek tersebut. Depok, tahu nggak? Dihubungi dari mana dana itu? Nggak tahu. Dua pangeran, sekarang nggak tahu itu dijual dari Panasa. Dari siapa? Pangeran itu Ibas. Ibas. Kalau dari Ibas Kolok maksudnya. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi dinilai terlalu kreatif mengumumkan rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Apa motif dibalik aksi Menteri Yudi? Sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangannya di Prime Time News. Calon penantang Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mulai bermunculan. Meski Ahok memiliki tingkat popularitas lebih unggul, namun sejumlah nama lain ditaksir menjadi penantang. Berdasarkan hasil survei Series Network, ada nama lain selain Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang menjadi penantang potensial. Cyrus Network memaparkan hasil survei mengenai bakal calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2017. Beberapa aspek yang ditunjukkan yaitu mengenai tingkat popularitas atau dikenal, tingkat likabilitas atau disukai, dan tingkat elektabilitas atau keterpilihan. Dari segi popularitas atau dikenal, Basuki Cahayapurnama Ahok mengungguli para pesaingnya seperti Tri Risma hari ini, Ridwan Kamil, Tantowi Yahya, hingga Sandiaga Uno. Ahok berhasil meraup suara 96,8%. Sementara dari segi likabilitas atau disukai, Ridwan Kamil unggul dengan mendapatkan 72,4% dan Tri Risma hari ini memperoleh 71,9%. Ahok sendiri berada di urutan ketiga dari segi disukai dengan perolehan 67,2%. Sementara dari segi elektabilitas atau tingkat keterpilihan, Managing Director Cyrus Network Eko David Avianto menyatakan munculnya nama Adi Aksa Daud di urutan keempat merupakan sebuah kejutan. Justru kalau mau melihat fenomena menarik pada bulan November lalu adalah munculnya Adi Aksa Daud di posisi 4 besar, mengungguli, ya kan? Dari hasil survei, Adi Aksa Daud mengungguli nama-nama yang sudah beredar sebelumnya. Seperti ada nama Nahrawi Ramli, ada nama Sandiaga Uno, ada nama Tantowi Yahya, ada nama yang lain-lain lah. Itu jadi belum praktis kan hampir belum lama melakukan sosialisasi, mungkin juga belum deklarasi secara resmi, tapi sudah mendapat antusias publik yang cukup lumayan lah, menyodok di urutan 4 besar tingkat elektabilitas dari survei kita di bulan November 2015 lalu. Eko juga menjelaskan nama Ahok masih merupakan calon terkuat dipilih masyarakat sebagai gubernur DKI Jakarta. Survei dilakukan terhadap 1.000 warga DKI kecuali Kepulauan Seribu selama kurun waktu 27 Oktober hingga 1 November 2015. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Prayogi, TV One mengabarkan. Bursa pemilihan gubernur DKI tinggal setahun lagi, namun Ahok masih belum mau berkomentar banyak
tentang pencalonannya lagi. Sementara itu sejumlah calon penantang Ahok yang lain justru mengaku optimis bisa menang dalam bursa pilkada gubernur DKI tahun depan. Kursi DKI 1 sepertinya akan semakin ramai diperebutkan. Meski pemilihan gubernur DKI masih akan terjadi setahun mendatang, namun riuh tentang siapa yang pantas duduk di kursi panas ibu kota ini terus menggeliat. Nama gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya terpilih Tri Risma hari ini, dan mantan Menpora Adiaksa Daud masuk di 4 besar elektabilitas tertinggi hasil survei Sirus Network. Meski namanya berada di urutan pertama tingkat popularitas dan elektabilitas hasil survei, namun Ahok menolak berkomentar banyak. Aduh, nggak usah ngomongin bersama, masih beranda, masih jauh ya. Begitu pula dengan Ridwan Kamil yang mengaku masih belum berpikir akan maju dalam bursa Cagup DKI 1. Sementara ini saya masih fokus di Bandung ya, bahwa ada apresiasi, ada likability factor, elektabilitas di DKI ya, saya alhamdulillah saja, tapi belum saya pikirkan karena Bandung masih banyak masalahnya, mau konsentrasi di Bandung dulu. Lain halnya dengan Adiaksa Daud, ketua pramuka yang pernah mencicipi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga ini, justru optimistis akan menang jika nantinya resmi maju dalam pemilihan gubernur DKI. Terus, apalagi kalau udah maju nggak akan mundur. Tapi ini kan saya belum pernah deklarasi. Kalau saya bertemu dengan pemuda-pemuda Minang dan pemuda-pemudi Minang maju jangan mundur, itu berarti sudah kekarusan buat saya kan gitu. Dan saya yakin saya akan menang nih. Kalau pemuda-pemudi Minang dukung, saya menang insya Allah. Sejumlah nama pesohor lainnya muncul, seperti Wakil Gubernur saat ini Jarod Saiful Hidayat, anggota DPR DKI Abraham Lunggana, mantan Wagub DKI Nahrawi Ramli, dan pengusaha Sandiaga Uno. Meski namanya disebut, namun Jarod mengaku belum ada pembahasan di tingkat partai terkait calon yang akan diusung. Meski begitu, ia mengaku siap jika PDIP nantinya memilih dirinya untuk maju. Oh belum, makanya belum dibahas. Nanti ada rapat khusus untuk ini karena bagaimanapun Jakarta kan posisinya sangat strategis. Jadi PDI tidak akan main-main lah untuk itu. Kalau saya sebagai petugas partai, kader partai, petugas dimanapun ya harus siap, gitu aja. Siapapun yang nantinya akan maju dalam Pilkada Gubernur DKI tahun 2017 mendatang, mereka akan dituntut mampu menjadi solusi dari sejumlah masalah klasik ciri khas Jakarta. Pemirsa, 3 pekerja tewas akibat terjatuh dari lantai 4 di sebuah plaza modern di Malang, Jawa Timur. Mereka tewas setelah gondola yang ditumpanginya jatuh saat para korban sedang memperbaiki lampu reklame di mal tersebut. Peristiwa tragis yang menewaskan 3 orang pekerja maintenance ini terjadi di Plaza Mitra 1, Jalan Agus Salim, Kota Malang, Selasa siang. Sebelum meninggal dunia, 3 orang korban yang diketahui bernama Suprayitno, Andreas Yudiono, dan Abin, warga Surabaya ini sedang memperbaiki lampu reklame mal dengan menggunakan gondola. Saat sedang memperbaiki lampu reklame yang berada di lantai 4 di ketinggian 25 meter, tiba-tiba tali penahan gondola putus dan akhirnya jatuh di halaman lantai depan mal. Dari hasil olah kejadian perkara, polisi menduga gondola putus karena tidak kuat menahan beban. Untuk penyebab sedang kami tunggu dari lapor untuk membantu mengolah TKP. Namun dugaan itu ada kren jatuh, kemungkinan ada ketidakseimbangan di atas, yang mana mungkin pekerjaannya lebih berat daripada beban yang penahannya. Itu menyebabkan jatuh. Namun lebih pastinya nanti akan dilakukan olah TKP dari. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan Perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ini terhadap PT BMH mendapat banyak respon negatif, namun Hakim Parlas Nababan hanya menanggapi santai respon tersebut. Putusan PN Palembang yang memenangkan PT BMH atas gugatan Kementerian Lingkungan Hidup atas perkara pembakaran lahan hutan 2014 menimbulkan respons negatif. Respons tersebut ditunjukkan masyarakat melalui berbagai meme di dunia maya kepada Majelis Hakim Parlas Nababan yang memutuskan perkara tersebut. Namun, Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan menanggapi dingin respons di dunia maya. Parlas mengaku putusannya sudah sesuai dengan prosedur dan rasa keadilan masyarakat tanpa merinci pertimbangan yang digunakannya dalam memutus gugatan pembakaran 20.000 hektar lahan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tahun 2014. Hanya dalam putusan kita kan sudah lengkap. Soal orang memberikan tanggapan kan boleh-boleh saja kan. Kalau mau komprehensif baca putusan kita sudah kita masukkan di dalam direktori putusan. Ya. Saya enggak baca ya. Ya. Enggak baca di media. Iya, enggak baca media sosial. Iya. Ya. Oke. Udah tugas kita lah. Orang berbeda pendapat, yang penting hati nurani kita yang mempertimbangkannya. Ya. Jadi dari putusan itu sudah menurut majelis hakim sudah lepas. Oh iya dong, masa orang sudah diputus ya sudah sesuai dengan rasa keadilannya lah, masa putus tidak sesuai dengan rasa keadilan. Ya kan? Oke, makasih. Ya, makasih. Sebelumnya putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT BMH mengejutkan publik. PN Palembang meyakini KLHK sebagai penggugat tidak bisa membuktikan bahwa PT BMH melakukan perbuatan melawan hukum. Satu lagi keputusan pengadilan di negeri ini mengundang respon negatif masyarakat. Perkara gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap sebuah perusahaan pemegang konsesi lahan hutan mentah di ranah meja hijau. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Parlas Nababan, menolak tuntutan KLHK terhadap PT BMH yang dituding sebagai pihak pembakar lahan hutan konsesi seluas 20.000 hektar di wilayah Ogan Komering Ilir tahun 2014. KLHK menggunakan pasal 1365 KUH Perdata dan menggugat sebesar 7,9 triliun rupiah. Pokok dari sangkaannya adalah seseorang atau badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum yang diawali sebab dan akibat hingga menimbulkan kerugian. Namun atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada hubungan sebab dan akibat antara peristiwa kebakaran hutan dengan tanggung jawab PT BMH. Meski Hakim meyakini dan membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan di wilayah konsesi PT BMH, akan tetapi KLHK tidak bisa membuktikan PT BMH sebagai penyebab kebakaran tersebut. Mendengar putusan itu, Walhi Sumatera Selatan menganggap Majelis Hakim Parlas Nababan tidak kompeten dalam menangani masalah ini. Dalam kaitan ini, Walhi juga akan melakukan uji publik terhadap keputusan hakim. Hal serupa juga akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyatakan akan melakukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Pemerintah menggugat perdata PT BMH yang merupakan anak perusahaan PT Sinarmas sebesar 7,9 triliun rupiah atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya. Pemerintah menganggap PT BMH tidak serius dan lalai dalam mengelola izin yang diberikan hingga kebakaran berulang di tahun 2014 dan 2015.
di tanah air. Penandatanganan proyek ini sekaligus untuk merubah tradisi lama, di mana biasanya penyerapan anggaran baru dimulai pada bulan Mei, kini dipercepat menjadi bulan Januari. Selain menyaksikan langsung penandatanganan kontrak di Jakarta, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan melalui telekonferensi penandatanganan kontrak di 5 lokasi yang berbeda secara bersamaan, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Tiap lokasi ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual, baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultasi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur, pemukiman, dan penyediaan perumahan. Presiden Jokowi ingin dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek ini, maka dapat menyerap sejumlah tenaga kerja lokal dan muatan produksi dalam negeri. Memang ini loh, memang ini pola-pola lama. Itu ngebutnya itu saya sudah ngomong kan. Ngebutnya itu pasti di bulan-bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, ini yang mau kita rubah hari ini. Dirubah maju semuanya ke awal Januari. Dan tadi alhamdulillah bahwa di bulan Januari ini PU saja ada 1026 paket yang angkanya 25 triliun. Ini gede sekali. Ini akan memberikan stimulasi, memberikan dorongan kepada growth, pada pertumbuhan ekonomi. Ini yang akan saya dorong tidak hanya di Kementerian PU. Sebentar lagi mau saya telepon ini Kementerian Pertanian. Sudah dimulai belum? Saya yakin sudah dimulai. Besar rapor kinerja Kabinet Jokowi JK yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang muncul di tengah isu akan adanya reshuffle menuai polemik dan perdebatan dari sejumlah pihak. Menpan RB Yudi Krisnandi dinilai tidak etis dan bertindak di luar kewenangannya. Apalagi hasil penilaian tersebut menempatkan Kemenpan RB masuk dalam peringkat 3 terbaik. Partai pendukung pemerintah mempersoalkan langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi yang membuat penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Persoalannya, Kemenpan Reformasi Birokrasi menilai diri sendiri dan menempatkan Kemenpan Reformasi Birokrasi pada peringkat ketiga terbaik. Kan lucu kalau ada satu lembaga menilai dirinya sendiri. Dalam hal ini kan Kemenpan RB juga menilai kinerja dari kementeriannya sendiri. Berdasarkan penilaian Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung berada pada peringkat 77, yang merupakan peringkat paling bawah. Padahal Kejaksaan Agung menyandang predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Pemberantasan korupsi dijalankan, 1.800 lebih perkara ditangani saat ini. Jadi itu tanya PAN lah, jangan tanya saya. Ya. Saya tidak dalam proses menerima dan tidak menerima. Yang pasti saya tanya kriterianya apa. Oke, terima kasih ya semua. Menpan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengumumkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga pada Senin lalu. Dia mengklaim penilaian tersebut sangat akademis, komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun menurut pihak Partai Kebangkitan Bangsa, penilaian yang menemukan 3 menteri asal PKB berada pada urutan terbawah. Apa yang disampaikan oleh Pak Yudi ini lebih genit dan narsis. Itu tidak ada kewenangan Menteri Pan RB itu memberikan penilaian. Kewenangannya hanya sebatas menghimpun dan mengkompilasi. Tidak ada kewenangan menilai. Mungkin Pak Menpan ini perlu belajar. Penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dipublikasikan ini juga menuai kritik dari pengamat politik. Salah dalam soal etik, kok orang yang menilai ikut menjadi bagian yang dinilai, kira-kira begitu, dengan syarat dan ketentuan yang ia buat sendiri. Nah, di situ menurut saya. Langkah Menteri Yudi Krisnandi yang berasal dari Partai Hanura dianggap syarat muatan politik karena akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tersebut diumumkannya saat wacana perombakan Kabinet Jilid 2 sedang bergulir. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah pejabat tinggi negara menanggapi beragam laporan kinerja atas lembaga yang mereka pimpin. Meski menerima hasil penilaian, tidak semua menyatakan setuju atas penilaian kinerja yang dilakukan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Wajar kalau itu diberikan penilaian hanya sebatas pada program-program reformasi birokrasi. Ya, terima kasih, kita akan berusaha lebih baik lagi.